Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati Sadia, NIM F1E 1211070 dari ruang 1. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang tugas uji korelasi, yaitu tugas statistik dasar yang diampu oleh Pak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD MCS. Berikut adalah datanya. Dan pertanyaannya yaitu, silakan lakukan uji korelasi Pearson produk momen dan uji korelasi partial. Dan jawabannya itu, pertama, uji korelasi Pearson produk momen. Pertama, kita membuat hipotesis, yaitu H0 dan HA. H0 itu tidak terdapat pengaruh antara kebijakan Dinas Pendidikan X1 dengan partisipasi masyarakat X2 dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMU Negeri Kota Surabaya. HA, terdapat pengaruh antara kebijakan Dinas Pendidikan X1, partisipasi masyarakat X2 dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMU Negeri Kota Surabaya. Yang kedua, kita menentukan tahap signifikan dan tabel R dan tabel T. Dari soal, diketahui bahwa uji dua arah di mana tingkat kesalahan atau alfa sama dengan 0,5 dan di mana dB itu sama dengan N dikurang 2. N itu 30 dikurang 2 sama dengan 28. Sehingga berdasarkan R tabel didapatkan R tabel sama dengan 0,361 dan T tabel sama dengan 2,048. Kemudian kita membuat tabel bantu sehingga didapatlah sigma X1 3750, sigma X2 3250, sigma Y 3529, sigma X1 kali Y 445365, sigma X2 kali Y 382739, sigma X1 kuadrat 48718, sigma X2 kuadrat 356817, dan sigma Y kuadrat sama dengan 4295579. Yang langkah keempat adalah mencari koefisien korelatif atau R hitung. Rumusnya yaitu untuk mencari RXY, RX1Y sama dengan N dikali sigma sigma X kali Y dikurang sigma X kali Y, sigma Y. Seperti ini rumusnya. Kemudian didapatlah hasilnya yaitu 0,256. Kemudian rumus untuk mencari Rx2Y sama dengan rumus mencari Rx1Y, tinggal diubah angkanya, dan didapatlah hasilnya 0,396. Langkah kelima, menghitung T. T hitung dengan rumus yaitu R akar dari N kurang 2 per akar 1 kurang R kuadrat. Sehingga didapat T hitung 1 yaitu 1,401 dan T hitung 2 2,289. Langkah ke-6, kriteria hipotesis. H0 diterima jika R hitung kecil sama dengan R tabel atau T hitung kecil sama dengan T tabel. Dan HA diterima jika R hitung besar dari R tabel atau T hitung besar dari T tabel. Kesimpulannya yaitu, untuk X1 terhadap Y, karena R hitung 0,258 kecil dari R tabel 0,361 atau karena T hitung 1,401 kecil dari T tabel 2,048, maka korelasi pengaruh antara kebijakan Dinas Pendidikan X1 dan pelaksana
manajemen berbasis sekolah SMU negeri swasta Y adalah tidak signifikan, di mana tidak terdapat pengaruh antara kebijakan Dinas Pendidikan X1 pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMU negeri Kota Surabaya. Untuk X2 terhadap Y, karena R hitung besar dari R tabel atau karena T hitung besar dari T tabel, korelasi pengaruh antara partisipasi masyarakat dan pelaksanaan MBS SMU negeri dan swasta adalah signifikan, di mana terdapat pengaruh antara partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMU negeri Kota Surabaya. Selanjutnya, uji korelasi parsial. Langkah pertama yaitu menentukan koefisien parsial dengan rumus seperti ini. Dan kita tinggal ubah angkanya. Kemudian didapatlah hasilnya seperti ini. Kemudian yang kedua, membuat hipotesis. Hipotesis untuk HA yaitu pertama, untuk HA yaitu hipotesisnya ada pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MBS apabila kebijakan Dinas Pendidikan tetap. Yang kedua, ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan pelaksanaan MBS apabila partisipasi masyarakat tetap. 3. Ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan partisipasi masyarakat apabila pelaksanaan MBS tetap. Untuk H0, yaitu hipotesisnya tidak ada pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan MBS apabila kebijakan Dinas Pendidikan tetap. Kedua, tidak ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan X1 dengan pelaksanaan MBS apabila partisipasi masyarakat tetap. Yang ketiga, tidak ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan X1 dengan partisipasi masyarakat apabila pelaksanaan MBS tetap. Ketiga, mencari koefisien korelasi parsial dengan rumus yaitu seperti ini. Maka didapat jika X2-nya tetap, maka RY1.2 sama dengan 0,312. Jika X1 tetap, maka RY2.1 sama dengan 0,428. Dan jika Y tetap, didapat Y21 min 0,151. Keempat, membuat kriteria hitung. H0 diterima atau data signifikan apabila T hitung kecil sama dengan T tabel. Dan HA diterima atau data tidak signifikan apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Kelima, mencari T tabel. Karena ketentuan tingkat kesalahannya ada alfa sama dengan 0,05, dB sama dengan N kurang 2, 30 dikurang 2 sama dengan 28, sehingga didapat T tabel adalah 2,048. Keenam, mencari T hitung dan menarik kesimpulan. T hitung dicari dengan rumus seperti ini. Untuk H1 tetap, maka T hitungnya yaitu 2,460. Kesimpulan ternyata T hitung lebih besar dari T tabel atau 2,460 lebih besar dari 2,048, maka terdapat pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat dan pelaksanaan MBS apabila kebijakan Dinas Pendidikan tetap. Untuk H2 tetap, maka T hitungnya 1,708. Kesimpulan ternyata T hitung kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan pelaksanaan MBS apabila partisipasi masyarakat tetap. Untuk H3 tetap, maka T hitungnya yaitu negatif 0,793. Kesimpulannya, ternyata T hitung kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan partisipasi masyarakat apabila pelaksanaan MBS tetap.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.